Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Baik Bu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Ya, jadi yang biasanya setelah sholat Jumat langsung istirahat, nah ini harus buka laptop lagi. Ya, baik. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya yang pada hari ini kita bisa mengikuti Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu. Untuk kegiatan hari ini itu tentang sosialisasi optimalisasi pengaplikasian data pegawai melalui pemanfaatan aplikasi Mantap manajemen data pegawai yang merupakan isu yang saya angkat pada kegiatan LATSAR atau latihan dasar CPNS. Jadi isu ini saya angkat karena mengingat saya juga termasuk dalam tim verifikator ya aplikasi Mantap. Ya, jadi ketika teman-teman operator Bapak Ibu telah menginput di aplikasi Mantap ini, itu kami verifikasi kembali dan apabila datanya masih ada yang belum lengkap, jadi kami itu kembalikan kembali ke admin. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, kami dapati banyak terjadi kekeliruan, entahkah itu ketika mengupload data ada yang tidak bisa terbuka filenya, ada yang ada lagi yang belum lengkap, ada juga yang salah upload. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, maka saya solusi yang saya angkat di sini adalah tersedianya panduan penggunaan aplikasi Mantap. Jadi bisa Bapak Ibu nanti cek di aplikasi Mantapnya itu sudah ada menu baru yaitu menu panduan yang berisi tiga apa tiga solusi yaitu tersedianya SOP, kemudian tersedianya e-book atau buku panduan elektronik, dan yang ketiga adalah video tutorial atau video petunjuk seperti yang sempat saya tampilkan tadi di awal ya. Ya, sebelum lanjut saya persilahkan kepada Pak Kaban untuk memberi sambutan pada kegiatan siang hari ini. Padanya saya persilahkan. Maaf Pak, masih termut. Tidak kedengaran suaranya. Cek ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan adanya kegiatan Zoom pada siang hari ini, di mana materi kita untuk kegiatan Zoom itu adalah terkait masalah optimalisasi aplikasi Mantap. Jadi mungkin saya lihat di sini di peserta alhamdulillah sudah mulai banyak ya dari Bapak Ibu guru yang menjadi operator di sekolah. Ini Mantap ini merupakan aplikasi kita yang Bapak Ibu nanti gunakan untuk melengkapi data dari Bapak Ibu sebagai ASN. Jadi kalau kami lihat saat ini memang masih banyak utamanya dari puskesmas dan guru yang
belum secara maksimal memanfaatkan aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu Mantap yang kemarin itu aplikasinya kan kita belum ada semacam panduan. Jadi Bapak Ibu kalau untuk operator-operator yang baru atau yang apa namanya yang tidak mengikuti dari awal terkait masalah aplikasi Mantap ini tentu saja mengalami kesulitan dalam hal mengoperasikan aplikasi Mantap. Nah, dengan adanya ini kebetulan ada tugas Latsar, salah satu staf kami di BKPSDM. Ini alhamdulillah mengambil mengambil tugas perubahannya yaitu terkait masalah optimalisasi pemanfaatan dari aplikasi Mantap ini. Nah, yang menjadi fokus Ibu Asmi di sini adalah terkait masalah panduan untuk teman-teman mempelajari aplikasi Mantap. Jadi dalam aplikasi Mantap nanti itu sudah ada tiga rule di dalamnya, antara lain ada video tutorial untuk cara Bapak Ibu mengerjakan atau mengisi di aplikasi Mantap, kemudian ada juga terkait masalah SOP-nya, nah dan tata caranya. Jadi hari ini benar-benar jadi luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya akan tetap juga memantau. Tolong diikuti penjelasan dari Ibu Asmi. Jadi Bapak Ibu sekalian pun setelah kegiatan Zoom ini, kalau di rumah atau di kantor ada waktu senggang, mulai mau buka-buka aplikasi Mantap, tetapi masih bingung bagaimana caranya, nah silakan disaksikan sebentar Bu Asmi menyampaikan materinya, kemudian bisa nanti Bapak Ibu buka di aplikasi Mantap dan memilih panduan di atas, di pojok tengah kalau tidak salah, di bagian tengah dari aplikasi Mantap, tengah bagian atas. Itu saja pembuka dari kami, jadi tolong Bapak Ibu sekalian tetap mengikuti sampai kegiatan hari ini selesai. Insya Allah maksimal ya mungkin 1 sampai 1,5 jam lah, bisa lebih cepat dari ini. Insya Allah itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Asmi untuk silakan menyampaikan materinya kepada teman-teman ASN lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Asmi. Ya, baik, izin share screen. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Jaringan macet. Baik, untuk bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Ya, jadi untuk fokus kita adalah pemanfaatan aplikasi Mantap, di mana aplikasi ini sudah diluncurkan pada tahun 2019. Namun dari tahun ke tahun itu mengalami update, ya, entahkah itu update dari segi aplikasinya ataukah update dari segi operatornya. Jadi dengan adanya panduan ini nantinya ketika misalnya di OPD Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu terjadi pergantian operator, kurang lebih panduan ini bisa membantu untuk operator baru memahami tentang aplikasi Mantap ini, karena kita ketahui bersama bahwa aplikasi Mantap ini itu sangat urgent, ya, sangat penting untuk mendukung sistem kepegawaian di instansi Bapak Ibu. Baik, untuk dasar hukumnya ada 3. Untuk dasar hukumnya itu ada 3. Dasar hukumnya ada 3, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian yang ketiga itu Peraturan BKN RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Nah, adapun tingkatan user aplikasi Mantap itu ada 4. Yang pertama administrator, kemudian admin. Admin ini adalah bisa bilang tim verifikator ataukah tim yang bertugas untuk menarik data. Ya, di BKPSDM sendiri ada untuk adminnya ada saya, Pak Zul, Bu Nining, dan Pak Febri, atau Pak Aan juga. Untuk administratornya itu Bu Iva dan Pak Anjo ya. Untuk operator OPD, operator OPD Mantap itu adalah Bapak Ibu yang ada di eh, sekolah maupun di OPD di masing-masing. Kemudian user ini adalah ASN-nya itu sendiri atau pegawainya itu sendiri. Jadi pegawai atau pegawainya itu sebenarnya bisa mengakses sendiri datanya. Ya, jadi mereka bisa mengakses datanya dengan masuk ke aplikasi Mantap, kemudian login menggunakan NIP dan password default yang diberikan oleh admin BKPSDM. Ya, jadi kita lanjut ya. Selanjutnya, aplikasi Mantap sebagai wujud wujud arsip kepegawaian. Ya, jadi harapannya dengan adanya aplikasi Mantap ini itu bisa membantu kita dalam apa, dalam mendapatkan ataupun dalam pencarian arsip-arsip kepegawaian. Dan biasanya arsip itu tersimpan misalnya di lemari, eh, sekarang bisa disimpan dalam bentuk digital ya, bisa diakses dimanapun. Jadi yang dari awalnya arsip non digital, kemudian eh, beralih dengan adanya aplikasi Mantap ini menjadi arsip digital yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Kemudian arsip digital ini itu akan terhubung dengan data si ASN. Ya, jadi penting untuk Bapak Ibu untuk melengkapi datanya yang ada di aplikasi Mantap ini. Nah, selanjutnya apa itu aplikasi Mantap atau manajemen data pegawai? Jadi aplikasi Mantap ini merupakan sistem informasi kepegawaian yang dirancang untuk mempermudah dalam menyediakan data dan informasi kepegawaian secara digital, cepat, akurat, dan transparan. Baik data riwayat pangkat, pendidikan, jabatan, diklat, data keluarga, serta data kepegawaian lainnya. Tujuannya adalah sebagai sarana menyimpan agar lebih efisien, aman, mudah ditemukan kembali, dan memiliki manfaat untuk proses pelayanan kepegawaian. Jadi itu ya harapannya dengan adanya aplikasi ini kita bisa mendapatkan data dengan cepat, ya. Kemudian akurat karena datanya itu setelah melewati proses verifikasi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penginputan di aplikasi itu kami melakukan apa verifikasi kembali apakah dokumen yang Bapak Ibu upload itu jelas. Apabila misalnya kalau misalnya dokumennya itu blur atau ketidak jelas namanya itu kami kembalikan ke Bapak Ibu untuk diupload ulang. Jadi dengan lengkapnya data di aplikasi kepegawaian diharapkan di aplikasi Mantap maksud saya, diharapkan itu dapat mempercepat dalam pencarian data, data yang ada itu juga akurat, sehingga bisa kita manfaatkan untuk keperluan kepegawaian lainnya, baik itu untuk pengurusan entah kenaikan pangkat, ataukah kepengurusan yang lain, itu bisa kita manfaatkan aplikasi Mantap ini. Adapun fitur utama aplikasi Mantap itu ada 3 ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan pencarian dan melengkapi dokumen digital. Kemudian tersedia juga laporan profil kepegawaian. Jadi dengan di aplikasi Mantap ada fitur untuk mendownload laporan profil kepegawaian. Kemudian dashboard itu untuk melihat jumlah apa pegawai yang ada di Kabupaten Bombana, apakah berdasarkan jumlah
berdasarkan data pangkatnya, data pendidikannya, dan lain sebagainya. Itu untuk dashboardnya. Nah, adapun kategori kelengkapan arsip kepegawaian aplikasi Mantap. Ya, jadi eh, di Monodata Kepegawaian sendiri itu ada beberapa eh, apa data ya yang perlu dilengkapi, namun yang menjadi urgensi dari kesemuanya ada 6, yaitu yang pertama riwayat pangkat, kemudian yang kedua riwayat pendidikan, yang ketiga riwayat jabatan, yang keempat riwayat diklat, kemudian yang kelima riwayat keluarga, dan keenam adalah penghargaan. Nah, untuk penghargaan di sini, eh, untuk ASN sendiri ada 3 jenis penghargaan yang bisa didapat, yaitu penghargaan karya Satya Lancana 10 tahun ketika pegawai tersebut sudah menjalankan tugas selama 10 tahun, itu bisa melakukan pengurusan penghargaan karya Satya Lencana 10 tahun. Kemudian yang kedua, penghargaan karya Satya Lencana 20 tahun. Dan yang ketiga, penghargaan karya Satya Lencana 30 tahun. Ketika pegawai ini telah mengabdi selama 30 tahun, jadi bisa melakukan pengurusan di kantor BKPSDM untuk mendapatkan penghargaan karya Satya Lencana. Mana karya penghargaan ini itu ditandatangani oleh Presiden. Kemudian selanjutnya manfaat dan dampak aplikasi Mantap, di mana manfaatnya itu kemudahan akses pencarian. Jadi kita bisa eh, mendapatkan data tersebut dengan eh, cepat, kapanpun kita bisa akses ketika data yang kita miliki di aplikasi Mantap itu lengkap. Jadi itulah kenapa kita harus melengkapi data yang ada di aplikasi tersebut supaya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, akses informasi yang lebih mudah. Jadi data dapat diakses secara real time kapan saja dan di mana saja sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian selanjutnya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kolaborasi dan inovasi. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita eh, harapannya kita bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk mendukung agar data-data yang kita kasih Mantap itu bisa lengkap dan bisa kita manfaatkan. Kemudian keamanan dan pelestarian data. Ya, jadi kita untuk keamanan sistem ini kita selalu berupaya agar data-data yang Bapak Ibu inputkan di aplikasi itu bisa terjaga keamanannya. Adapun dampaknya, kecepatan layanan dan kepuasan pengguna, kemudian modernisasi berbagai sektor, kemudian kemudahan akses informasi, selanjutnya peningkatan kualitas layanan, dan yang terakhir pelayanan terbaik kepada ASN. Selanjutnya, apakah suara saya terdengar? Ini bahaya pemateri nih, terlempar keluar. Tadi tampil jika Pak pembahasannya. Belum muncul. Sebentar saja Bu tadi bilang. Sudah Ya, sampai jadi mana? Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ulangi lagi ya. Ini kita kebetulan ada menu baru di aplikasi Mantap. Jadi
Ini hari ini adalah sosialisasi dari aplikasi itu. Kemudian tolong diikuti benar-benar sampai selesai karena kami akan menyediakan sertifikat eh, sebanyak 2 jam pelajaran, 2 jam pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu tolong diikuti. Silakan Bu Asmi, lanjut lagi. Tadi terlempar kayaknya. Tunggu dulu Pak, lagi prepare. Laptopnya hang. Ya, oke. Jadi ini Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan diteruskan lagi sama Ibu Asmi ya materinya. Bapak Ibu sembari menunggu eh, untuk persiapannya silakan melakukan mengisi daftar hadir yang akan saya share di kolom chat. Maaf Bu, sudah bisa bertanya Bu. Tunggu dulu, Pak. Assalamualaikum. Ke situ. Waalaikumsalam. Ya, sambil menunggu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan Bapak. Bapak Muhammad Mansur, Siap Bu, siap. silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang saya mau pertanyakan Bu, ini masalah pribadi saya ini Bu. Kemarin saya sudah PJG, tapi saya tidak tahu di mana tempatnya mau diinput Bu. Itu yang penyesuaian guru. Apakah di kepangkatan ataukah di jabatan Bu? Apa Pak? Bisa diulangi? Saya kira itu saja. Bapak KGB. Apa Ibu KGB, Bu? Mohon maaf, Bapak Muhammad Mansur bisa diulangi pertanyaannya? Bapak Muhammad Mansur bisa diulangi pertanyaannya? Halo. Ya, jalan. Ini Bu yang saya mau permasalahkan masalah PJG Bu. Pengisian PJG di aplikasi Mantap ini Bu. Karena PJG? dari iya untuk guru. Di mana tempat pengisiannya Bu? Apakah di jabatan ataukah di kepangkatan Bu untuk PJG? Kemudian Bu, sekalian yang kedua pertanyaan yang kedua, masalah yang P3K karena kalau tahun kemarin saya lihat datanya untuk P3K itu belum masuk.
Sekarang sudah masuk saya lihat di aplikasi Mantap. Apakah itu maksudnya bisa dikelola juga mereka punya dokumen di aplikasi Mantap atau bagaimana, Bu? Kemudian, ya, Bu, yang terakhir, yang ketiga, terkait guru yang sudah mutasi, tapi dia mutasinya sebagai pelaksana kepala sekolah, Bu. Dan eh, kalau di aplikasi Dapodik dia sudah tidak ada namanya, tapi saya lihat di sini di aplikasi Mantap masih ada terus. Apakah memang begitu prosedurnya atau bagaimana, Bu? Saya kira itu saja, Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Ya baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama, PJG atau kenaikan jabatan guru itu diupload di menu Ya, jabatan. penyelesaian jabatan guru. Pemilihan jabatan. Penyelesaian jabatan guru. Jadi yang diupload itu, Bu, yang SKPJG-nya, Bu. Data P3K itu untuk sekarang memang data-datanya atau nama-namanya itu sudah ada di aplikasi Mantap, tapi untuk pengisian kelengkapan datanya itu belum dilaksanakan. Nanti akan kami informasikan untuk kelengkapan data-data dari teman-teman di P3K. Kemudian untuk guru mutasi. Untuk guru mutasi ini harus di cross check dulu apakah dia pakai nota tugas ataukah dia hanya pelaksana tugas. Ya, kalau misalnya dia hanya pelaksana PLT itu definitifnya atau data-datanya tetap di sekolah tempatnya definitif. Tapi persoalannya bukan data Dapodiknya. Kalau di sekolah itu kan Dapodik, data Dapodiknya, Bu, sudah tidak ada di sekolah asalnya. Maksudnya dia sudah masuk di Dapodik di tempat sekolah yang PLT-nya itu, Bu. Ya, jadi kalau untuk Dapodik dan aplikasi Mantap itu berbeda ya Pak. Oh, begitu, Bu. Tidak sinkron datanya. Kalau aplikasi Mantap kan kita aplikasi yang sinkron dengan data BKN. Oh, siap, siap, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan. Yang pasti pertanyaannya tolong berhubungan dengan aplikasi Mantap ya. Di sini juga kalau memang Bu Asmi misalkan ada eh, kesulitan nanti bisa dibantu oleh ada beberapa admin yang sudah masuk juga dalam Zoom ini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh sambil ini ya, kalau lebih bagusnya coba Bapak Ibu buka aplikasi Mantap sekarang, sembari ikut Zoom ini. Nah, itu bisa dilihat sekarang. Di aplikasi Mantap itu sudah ada menu baru, menu terkait panduan. Nah, hal-hal yang Bapak Ibu ingin pertanyakan terkait menu tersebut, ataupun seputaran di aplikasi Mantap, kami persilakan. Ini mumpung kita bisa ketemu, banyak yang Bapak Ibu guru, kemudian dari Puskesmas juga, dari OPD juga banyak. Nah, silakan. Kami Maaf, persilakan. Pak. Kalau begitu saya izin untuk share screen untuk tadi yang sepertanyaan eh, yang pertama masalah PJG, Bu. Saya mau supaya bisa ada panduan. Saya mohon saya minta untuk share screen tentang aplikasi Mantap ini. Silahkan Pak. Siap. Eh, Maaf, Bu. Tadi kalau untuk misalkan PJG masuk di jabatan, Bu, atau di Jabatan. Iya Pak, mana? masih di jabatan Pak. Oh, masuk di jabatan. Eh, Oke. Baru tambah jabatan, Bu. Iya Pak, langsung tambah jabatan. Nah, kalau di sini, Bu, saya pilih apa? Fungsional kalau untuk guru atau apa?
Fungsional Pak untuk guru. fungsional. Jadi saya minta maaf karena mohon bimbingannya dulu Bu, karena saya masih ini, tentang ini. Iya, malah bagus Pak, malah bagus. Jadi bisa langsung praktek Pak. Nggak apa-apa. Jadi Silakan Pak Nurs. eh kalau yang di sini jenis mutasinya Bu, mutasi jabatan. Karena kalau kemarin dari calon guru, kalau saya lihat di SK aku, calon guru, kemudian di sini masuk jabatan, mutasi jabatan Bu, atau Mutasi muta- jabatan Pak. mutasi Kalau jabatan. pindah sekolah. Kemudian di sini Bu, yang saya jadi kendala tadi saya mau coba-coba kerja. Di sini jabatannya Bu, kalau untuk di guru itu eh apa sebenarnya? Guru. Nah, ini Bu banyak saya lihat tampilannya ini. Langsung ketik saja Pak. Guru ahli muda. Kalau saya mas sekarang masih di golongan 3A Bu, jadi masuk guru apa dia di sini? Ada di SK-nya itu Pak. Kalau lebih bagus lagi kalau mau sambil mengisi ini ada SK-nya yang dipegang Pak. Supaya disesuaikan. Oh, SK-nya. Ya, Pak. Oh, maksudnya kalau untuk nama jabatannya sini Bu, ada di SK PJG itu, ada SK di PJG? Iya Pak, biasanya ada. Oh ya, nanti saya bukan nama karena masih di lemari kayaknya Bu. Iya Pak. Pertama. Eh, Kemudian coba-coba saya coba-coba pilih guru utama misalkan Bu. Kalau kan seperti ini kan ada semua ini nomor SK, tanggal SK. Kemudian kalau ini apa Bu, yang TMT pelantikan sama pada saat dikeluarkannya SK. Eh, Pak bisa dicek dulu di SK-nya. Oh, siap Bu, siap siap siap. Siap. Harus sesuai patokannya itu di SK Pak. Oh, begitu. Oh, siap Bu. Baik Pak ya, sudah mengerti Pak ya? Iya, siap siap Kira-kira siap Pak, masih siap ada. siap. Ah, yang lain silakan. Ini Pak Nursan angkat tangan. Monggo Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Atau ada teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait aplikasi Mantap, mumpung kita buka, silakan Bapak. Apabila misalkan ada yang mau eh, memperbarui datanya tetapi mengalami kesulitan, nah ini bisa dilakukan kita sharing di sini. Monggo, silakan. Baik untuk Bapak Ibu yang operator baru, setelah saya melakukan kemarin menyebarkan kuesioner pretest itu masih ada beberapa orang, sekitar 7 orang yang belum tahu cara login ke aplikasi atau mungkin operator baru. Jadi silakan operator baru ini minta apa aksesnya atau info loginnya, entahkah itu nama username-nya dan sandinya ke operator yang lama. Kalaupun misalnya tidak punya akses lagi, silahkan minta ke admin Mantap. Bisa minta di grup. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi Mantap. Ada menu beranda,
pegawai yang berisi data pegawai, kemudian laporan, dan menu yang terbaru yaitu menu panduan. Nah, di menu panduan sendiri terdapat SOP, e-book, dan video petunjuk. SOP-nya bisa Bapak Ibu buka. Ya, jadi ini berisi alur prosedur dari operator dalam melengkapi data mantap. Selanjutnya di menu e-book. Jadi di menu e-book berisi panduan penggunaan dari aplikasi Mantap, mulai dari login, kemudian eh, melengkapi data pegawai. Ya, jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, data yang harus dilengkapi itu adalah data riwayat pangkat, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat diklat, penghargaan, dan data keluarga. Ya, jadi di mana data pangkat ini itu sinkron dengan data BKN, jadi tidak bisa diubah ya. Setelah dari prakteknya TMK-nya itu tidak bisa diubah. Nah, tugas Bapak Ibu sebagai operator pengelola data mantap adalah melengkapi data ini, data ya, dokumen pendukungnya dengan cara mengedit, ya mengklik menu edit di sini ya. Kemudian melakukan penguploadan file dengan mengklik choose file. Nah, perhatikan untuk format filenya adalah PDF dengan kapasitas maksimal 1 MB. Jadi ketika Bapak Ibu filenya itu lebih dari 1 MB, silakan dikompres dulu karena ketika Bapak Ibu mengupload yang lebih dari 1 MB itu tidak akan terbaca. Biasanya juga berhasil terupload, tapi ketika kita buka itu layar putih. Jadi silakan melakukan kompres file terlebih dahulu, kemudian klik save ya. Ini contohnya, contoh saja. Ya. Setelah itu, kalau misalnya data pangkat itu adalah data pangkat terakhir, maka checklist jadikan sebagai pangkat terakhir. Ya, jadi ini penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa data pangkat terakhir ini harus diaktifkan. Nah, pengecualian ketika misalnya eh, data pangkat ini sudah masuk pangkat terbaru dari ASN itu sudah masuk periodenya, misalnya telah melakukan kenaikan perubahan kenaikan pangkat, tetapi di aplikasi belum ada ya, sudah dihubungi operator untuk melakukan penarikan data tapi belum dilakukan, sementara PNS ini sudah masuk masa periodenya, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan pangkat secara mandiri. Jadi bisa dilakukan ketika kondisi tersebut terpenuhi. Jadi artinya misalnya di sini dia D4. Apa ini ya? Misalnya pangkat ya pangkat, misalnya pangkat. Misalnya di sini dia 3C, tetapi dia sudah melakukan pengurusan kenaikan pangkat dan SK-nya itu sudah keluar, tetapi di aplikasi masih 3C. Sementara sekarang dia sudah masuk di pangkat 3D. Maka Bapak Ibu bisa melakukan penambahan pangkat secara mandiri supaya eh, pangkatnya itu bisa terbaca ketika eh, PNS ini itu untuk keperluan TPP-nya. Itu untuk pengecualian sarannya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya itu ketika misalnya TMT-nya sudah masuk, tetapi di aplikasi belum tersedia. Jadi bisa melakukan penambahan
data pangkat secara mandiri. Tapi kalau belum, silahkan menghubungi eh, adminnya untuk dilakukan penarikan data ke data pangkat. Selanjutnya, menu pendidikan itu sama. Eh, jadi menu pendidikan ini tugas Bapak Ibu hanya melengkapi dokumen pendidikan. Nah, tapi terkecuali untuk guru, karena guru biasanya punya sertifikat apa, profesi pendidikan yang ada tambahan GR-nya. Ya, jadi yang ada tambahan GR-nya, silahkan mengupload eh, ijazahnya ke sini, ke menu pendidikan. Jadi bukan di data diklat, karena dia ada tambahan apa, gelar di belakang namanya. Ya, kecuali kalau misalnya sertifikat apa ya, sertifikat PPG yang ada JP-nya itu silakan upload di diklat. Tetapi yang sertifikat yang ada tambahan eh, gelarnya profesi silahkan menambahkan di data pendidikan. Itu kecuali untuk guru. Jadi selain daripada guru, Bapak Ibu tidak disarankan untuk menambah data pendidikan secara mandiri. Izin Bu, Ya, silakan Pak. mohon maaf memotong. Terkait tadi sertifikat pendidik ini Bu, kalau yang untuk apalagi namanya yang memiliki sertifikat pendidik yang baru yang memiliki gelar belakang itu diinput di pendidikan Bu. Tapi bagaimana dengan guru-guru yang tidak memiliki gelar tetapi sudah serti? Kemarin tahun kemarin saya input di ini Bu, di mana itu? Nih, di Diklat Bu. Tidak masalah itu Bu. Biasa mana? Ya, baik Pak Muhammad Mansur. Kalau kasusnya seperti itu, eh, tidak apa-apa diupload di data diklat karena kan dia tidak memiliki apa tambahan gelar Oh, jadi maksudnya Bu, kalau yang yang baru. sudah input tahun kemarin itu tidak jadi masalah, yang serti yang diinput di Diklat Bu, karena kalau kepala sekolah saya kemarin itu saya input di Diklat Bu yang sertifikat pendidiknya. Iya, enggak apa-apa Pak. Kecuali kalau yang sertifikasi baru ceritanya Bu, yang memiliki gelar GR di belakang itu diinput di apalagi di Rewat Pendidikan. Itu, Pak, yang ada tambahan gelarnya itu diupload di data pendidikan. Oh, siap Bu. Makasih Bu. Sama-sama Pak. SD Negeri 122 Lambale, silakan Pak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan aplikasi Mantap Bu, di menu tugas belajar Bu, itu kemarin saya sudah melakukan input data terkait tugas belajar ini. Di sini Bu, saya baru buka aplikasinya, tapi di sini belum ada menu edit karena memang kemarin di saat penginputannya ada kekeliruan data yang perlu diperbaiki, sehingga saya kesulitan untuk mengedit itu Bu. Untuk menu editnya ada Pak di sini. Tinggal kalau misalnya ada perubahan atau kekeliruan dalam proses penginputan, silahkan melakukan perubahan dengan klik ini Pak yang warna kuning, edit.
Jadi seperti ini. Ya, jadi sekali lagi untuk melakukan penginputan, silakan sertakan dengan dokumen aslinya untuk memudahkan penginputan. Ya, jadi ada menu, jadi Bapak Ibu bisa melihat dokumen yang tadi apa, yang telah diupload sebelumnya, kemudian bisa melakukan pengeditan. Tetapi untuk menu hapusnya itu tidak tersedia. Jadi untuk yang bisa menghapus itu hanya admin. Jadi kalau misalnya ada datanya yang mungkin ganda, bisa menghubungi admin, saya, Pak Sul, Pak An, bisa untuk membantu menghapus data riwayat yang ganda itu. Ada yang bertanya dari struktural nih, semua dari fungsional. Kita diam nih, karena kita pun dengan saja dulu. Kan Pak. Bertanya Miki, Pak Cama. Jadi untuk Izin Bu, bertanya dari Dinas Perpustakaan. silakan Bu. Ya, terkait pengajuan Satya Lencana, apakah bisa dilakukan secara mandiri atau hanya berkas saja yang sertifikat saja yang diupload di aplikasi Mantap ini? Itu saja. Maaf Bu, maksudnya pengurusan atau Iya, pengajuan Satya Lencana, apakah bisa dilakukan secara mandiri atau melalui BKPSDM atau maksudnya atau langsung ke kantor BKPSDM? Ya, jadi untuk pengurusan penghargaan Karya Satya Lencana silakan ke kantor BKPSDM ke bidang pengadaan, ketemu sama Pak Fadli. Ya, jadi kalau misalnya sertifikat penghargaannya itu sudah ada, baru kita melakukan penginputan ke aplikasi Mantap. Oh, jadi sertifikat saja yang di-upload di sini ya? Ya, sertifikat Bu. Oh iya ya, makasih. Ya, jadi Ibu urus dulu ininya Bu, urus dulu Satya Lencananya. Kalau sudah ada Satya Lencananya, baru kita input di sini. Ya, nanti langsung ke bidang pengadaan ketemu sama Pak Sulfadli. Oke, lanjut. Oh iya ya, makasih Pak. Terus mungkin periodenya Pak yang saya ingin tanyakan, periode pengusulan Satya Lencana itu bulan berapa? Satya Lencana 2 kali dalam 1 tahun Ibu, di bulan 10 dengan di bulan 2. Jadi kalau memang sekarang ini kan mau untuk bulan 10 sebenarnya sudah terlambat karena dia dari mulai bulan 7 di input di aplikasi di pusat Kemendagri. Nanti untuk tahun depan kalau memang Ibu bisa dikasih masuk dari sekarang Ibu. Boleh diusul dari sekarang. Oh, kalau untuk 2026 boleh diajukan sekarang Pak? Boleh, 2026 boleh diajukan sekarang. Nanti dilengkapi makasih. syarat-syaratnya. Ya. Oh iya. Oh iya Pak, makasih. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya data yang penting untuk dilengkapi di aplikasi Mantap ini adalah data keluarga. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan riwayat data keluarganya dengan mengklik tambah. Kemudian ketika misalnya ada kesalahan penginputan, bisa melakukan pengeditan dengan mengklik menu edit. Ya.
Jadi hanya tersedia menu tambah, pencarian, dan menu edit untuk data keluarga. Jadi tidak ada data untuk mengupload kartu keluarga dan menghapus data keluarga. Jadi kalau misalnya ada kesalahan penginputan atau data ganda, silahkan menghubungi admin. Kemudian untuk mendownload profil pegawai, untuk menu laporan, karena di sini belum tersedia profil pegawai, untuk mendownload kita masuk kembali ke data pegawai, klik data pegawai, pilih pegawai yang ingin di-download profil pegawainya, kemudian klik menu laporan. Nah, di sini. Jadi ini datanya itu bisa kita download. Ya. Ini data pribadi, data riwayat jabatan, riwayat pangkat, pendidikan, ini ada di profil pegawainya. Bisa diklik download. Ya, silakan Bapak SDN 152 Rano Komea, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Bapak. Eh, saya lihat di sini nama satuan pendidikan berbeda dengan Dapodik. Satuan pendidikan. Yang mana, Ya, Pak? nama sekolahnya, Bu. Di unit organisasi juga pada pemilihan itu agak beda. Kalau di back Rana Komea seharusnya Rano Komea. Oh, seras. Tabe, Bu, termut anu tabu. Baik, untuk SDN Ranokomea, untuk ini nama sekolahnya nanti kami akan tindak lanjuti karena nama sekolah itu sinkron dengan data dari BKN. Siap, Bu, Ya, siap. Kemendikdas. Selanjutnya Satpol PP Bombana, silakan. Bapak Ibu sambil menunggu silahkan mengisi daftar hadirnya. Jadi daftar hadir ini nanti akan jadi patokan untuk kami buatkan sertifikat apresiasi. Dan perhatikan juga untuk emailnya, karena nanti sertifikatnya itu akan dikirimkan ke emailnya Bapak Ibu. Ya, Satpol PP Bombana, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Izin bertanya, Bu. Ini kan terkait data pegawai. Kebetulan kami itu sudah 2 orang yang telah meninggal dunia, tapi di dalam data masih ada, Bu. Yang ada sih. Baik, Ibu, terkait data pegawainya yang telah meninggal dunia, silakan nanti koordinasikan dengan kami untuk melakukan nama-namanya yang telah meninggal, kemudian kami akan lakukan updating di aplikasi. Oh iya, terima kasih Bu.
Sama-sama Ibu. Selanjutnya dari SMPN 1 Kabain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau bertanya bagaimana cara mengedit profil pegawai. Misalnya yang sudah menikah, masih tertulis bujang di profilnya. Terima kasih. Itu saja Bu pertanyaannya? Iya. Ibu, itu saja pertanyaannya terkait profil pegawai. Iya, cara mengedit profil pegawai. Ya, baik untuk profil pegawai sendiri, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa profil pegawai ini tidak bisa diubah di sistem di aplikasi Mantap ini, tetapi harus melalui peremajaan data di CISN. Ya, jadi datanya ini sinkron dengan data CISN. Jadi untuk melakukan perubahan data, silakan ke kantor ke kantor BKPSDM untuk diremajakan atau diubah datanya atau statusnya. Makasih Bu. Ya, untuk data-datanya yang dibawa itu akta nikah, KK, sama KTP Bu. Aku pakai data ini kadang kalau diganti kita. Jadi memang tahu aku ya tes. Ini nomor tolong di gue sakit di bawah. Gagal login besar nampak. Bagaimana Ibu? Sudah jelas jawabannya? Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pakai lagi pipi, gue gak tahu ini. Kenapa soalnya? Juga sering minta yerin ini. Data keluarga. Masuk ke PSDM data ada loh. Oh ya, jadi sekali lagi kami tekankan kepada Bapak Ibu untuk segera melengkapi data kelengkapan data entah kependidikan, riwayat pendidikan, riwayat diklat, riwayat jabatan ke aplikasi Mantap. Percepatan digital. Jadi harapannya Bapak Ibu untuk segera melengkapi datanya karena pada saat ini telah dilakukan percepatan ya. Jadi ada arahan percepatan tentang arsip digital. Jadi data-data yang telah Bapak Ibu nanti lengkapi di aplikasi Mantap ini nanti akan diimport ke BKN. Jadi kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk melengkapi data-datanya. Kalau misalnya ada kendala, silakan tanyakan ke kami untuk ditindaklanjuti. Yang untuk
untuk guru-guru yang pakai nota tugas, ya, ini sering juga kami dapati, silahkan melengkapi datanya di tempat definitifnya. Jadi ketika yang pakai nota tugas ini mencari datanya di tempat dia bertugas itu memang tidak ada karena datanya tetap ada di unit kerja definitifnya. Izin Bu bertanya DPR. Silakan. Silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Ini yang pertama terkait dengan Satya Lencana. Mungkin kan forumnya terbentuk saya pakai di sini. Ya Pak. Bulan yang lalu kami sudah mengajukan permohonan Satya Lencana beberapa pegawai kami. Mungkin melalui kesempatan ini bisa diberikan informasi bagaimana ya Pak Ibu di kami. Kami mengajukan di bulan Mei kemarin, tapi sampai sekarang belum ada sertifikatnya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua Ibu, ini saya coba buka aplikasi Sakti Gembira di Mantap, tapi belum bisa terbuka. Apa belum bisa diakses ya Bu? Link aplikasi Mantapnya Pak. Dari DPR ya, Pak Irwan, Pak Haji, iya. Untuk Satya Lencana memang pasca pergantian presiden, memang Satya Lencana yang tanda tangan adalah presiden. Jadi memang untuk saat ini memang terjadi ini di Kemendagrinya ya, bukan di kitanya. Kita tetap mengusul biasa, tetapi memang ada sedikit permasalahan di Kemendagri. Memang kita posisi masih menunggu Pak. Tapi kalau ada kabar terbaru pasti kita akan kabari. Ya, itu terkait Satya Lencana. Iya, kebetulan di situ ada Satya Lencananya Bos, jadi dia tanya terus itu kapan realisasi. Siap Pak Haji. Ya. Pasti kita akan pantau terus. Kemudian yang berikutnya ini Bu, yang saya mau tanyakan, ini kan di data, saya belum lihat juga di list pegawai saya yang ada di aplikasi, tapi sepengetahuan saya kemarin, pegawai saya yang sudah beberapa tahun lalu mengambil cuti di luar tanggungan negara, yang sekarang ketua KPU. Ya. Ini mohon pencerahan ini gimana anunya, karena sampai saat ini data-datanya hampir tidak pernah kita update. Karena memang beliau lagi cuti di luar tanggungan negara selama beberapa tahun yang lalu dan masih terdaftar dalam list pegawai kami. Iya. Pada daerah masih, tapi kenapa dia begini Pak? Aku di sini tidak ada catatan ini. Ini tuh Bu yang coba kami diberikan pencerahan Bu. Iya, untuk CLTN nanti kami coba komunikasi ke Pak Sulfarli, Pak. Nanti bisa kita komunikasikan kembali terkait masalah Siap. di luar. Siap. Ya, sudah lama ini berapa tahun. Kontennya ini untuk yang aplikasi Mantap, Pak. Nanti kalau memang ini nanti bisa kita input di aplikasi. Ini saya juga lagi menunggu Pak Sulfarli ini untuk bisa masuk di dalam aplikasi, di dalam Zoom biar bisa penjelasan. Baik, makasih Pak Kaban. Baik, makasih. Ya, Pak Haji. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan terkait aplikasi Mantap? Kemudian tolong jangan lupa diisi
daftar hadirnya karena kami akan menyediakan sertifikat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terkait untuk pengembangan pegawai, pengembangan kompetensi pegawai diwajibkan minimal 20 JP dalam 1 tahun. Jadi sekaligus ini sekalian di momen ini saya sosialisasikan juga Bapak Ibu sekalian. Saat ini LAN, Lembaga Administrasi Negara itu sudah menyediakan portal khusus untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Ya, portalnya itu adalah ASN Berpijar. Jadi Bapak Ibu silakan searching di Google. Di Google Bapak Ibu ketik saja ASN Berpijar. Nanti ada muncul nama websitenya. Setelah itu Bapak Ibu mendaftar. Dan setelah mendaftar itu sudah boleh mengikuti pengembangan kompetensi yang ada di situ. Jadi ada judul-judul kegiatan apa saja yang Bapak Ibu ingin kembangkan ya. Antara lain misalkan masalah berakhlaknya, kemudian bagaimana pelayanan prima, ada semua di situ materi-materinya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung mendaftar dan masuk untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sendiri. Ya, itu sebagai informasi. Nanti kita akan buat sosialisasinya tersendiri terkait ASN Berpijar. Ya, lanjut Ibu Asmi. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan terkait aplikasi Mantap? Ya, sembari menunggu, sekali lagi kami minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi. Jadi ada 2 link, ada kuesioner post test yang bisa diisi, kemudian ada daftar hadir. Jadi daftar hadir ini untuk mendukung terkait pembuatan sertifikat. Kemudian untuk kuesioner post testnya, sekali lagi saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi sebagai bahan rujukan saya terkait ini aplikasi Mantap ini. Ya, jadi untuk panduannya, untuk video petunjuknya sendiri, itu bisa Bapak Ibu mengakses di menu panduan. Pastikan kualitas dari videonya itu 180p untuk memperoleh kualitas video yang baik. Merupakan sistem informasi kepegawaian. Jadi harapannya dengan adanya panduan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami penggunaan aplikasi Mantap. Jangan mempermudah dalam menyediakan data informasi kepegawaian secara digital, cepat, akurat, dan transparan. Pada video demo ini, saya akan berfokus pada penggunaan aplikasi Mantap oleh operator pengelola Mantap. Operator pengelola Mantap bertanggung jawab terhadap operator dan kelengkapan data dan informasi kepegawaian ASN yang ada di lingkup OBD masing-masing. Adapun tata cara penggunaan aplikasi Mantap, yang pertama, operator login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin PSDN. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard.
Pada menu data utama, terdapat 3 menu, yaitu beranda, pegawai, dan laporan. Pada menu beranda, tersedia beberapa informasi seperti jumlah pegawai PNS dan petinggi aktif, jumlah pegawai pensiun, serta jumlah pegawai pada saat penetapan pangkat, kegiatan admin, dan data pendidikan. Selanjutnya, pada menu data pegawai, operator pengelola data mantap dapat mengelola data pegawai SN yang terdaftar di OPD-nya masing-masing. Untuk melakukan pencarian data, ketik nama pada kolom pencarian. Setelah data didapatkan, maka klik detail. Nah, pada menu profil, pengelola data mantap dapat melihat Izin, Bu, sebelumnya. bertanya. Silakan Pak. Ini kan baru saya input saya punya dokumen, Bu. Mungkin bisa dicek. Siapa tahu masih ada kesalahan, baik itu yang sertifikat pendidik maupun yang PJG tadi, Bu. Saya sudah upload. Apakah sudah benar cara penguploadannya atau bagaimana, Bu? Silakan Terima kasih, Bu. sharing Pak. Oh, siap, Bu, siap. Izin, Bu. Ya. Baik, Bu. Ini terkait tadi dengan jabatan. Ini saya sesuaikan dengan apa yang ada di SK, Bu. Tunggu dulu. Ini Iya Pak. Pak Muhammad Mansur. Sepertinya terputus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu untuk mengaktifkan data pangkat terakhir, data jabatan terakhir, data pendidikan terakhir. Sambil menunggu Bapak Mansur, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, untuk Bapak Ini Ibu yang halo Bu, Maaf, ini Bu. bisa Kembali, loadingnya Bu. Bu? Dia, apa Pak? saya mau coba masuk di aplikasi Mantap, tapi dari tadi nggak bisa nih. Apa memang lagi ada masalah ya servernya? Lagi bagus Pak di sini. Oh bagus sih. Ya. Sudah berhasil login Pak? Bagus Pak Haji. Coba dicek jaringan internet mungkin Pak Haji. Karena yang Oh, lain ya. bisa masuk. Ada juga Pak masalahnya. Sudah lama tidak pernah masuk sih, Man. Jadi Apa itu Pak Camat? Paling ribut di grup ini Pak Camat. Ayo mainkan. Ini juga perempuan yang jablay. Izin, Bu. Ya, Kembali silakan. saya share screen. Ya, Pak. Terkait tadi ini masalah nama jabatan, Bu. Kalau di SK dia guru pertama. Sedangkan di pencariannya di sini dia tidak ada guru pertama. Yang ada hanya guru utama atau guru pratama. Pilih guru ahli pertama, Pak. Guru ahli pertama. Ya, jadi ya. Oh, yang ini, Bu. Oh, siap. Jadi walaupun misalnya di SK itu hanya guru muda, jadi untuk di aplikasi pilih guru ahli muda misalnya. Kalau misalkan habis diedit begini, Bu, ini kembali. Tadi saya sudah upload, harus diupload ulang. Kalau sudah upload, silahkan di save saja, Pak. Oh, langsung save saja. Dan hilang, gitu. Siap, Silakan siap. hilang.
Ada laptop sakit-sakit. Bom. Pak, dilihat datanya Pak. Klik yang ini, yang mata-mata, yang mata. Oh, yang mana, Bu? Oke, oh iya, berarti sudah terupload ya Pak? Iya, sudah terupload, Bu. Bagaimana caranya kembali ini? Langsung klik tanda silang saja Pak. Iya. Eh, Baik, untuk Pak Ibu yang sudah tidak login di aplikasi Mantap, lupa password username-nya, silakan melapor di grup atau bisa juga japri saya. Ya, nomor ya. Ini Bu, saya punya guru ini Bu, tidak ada konfirmasi ini Bu, yang ini, yang jadi PLT ini Bu, makanya dia belum ada data-datanya Bu sampai sekarang. Izin nomornya Bu, nomor WA-nya Bu. Kirim nggak Mas, baru saya. Sudah tidak ada Jadi, komunikasi Pak. kalau untuk komunikasi masalah Mantap, saya sudah pernah sampaikan Bu, cuman belum ada respon yang ini. Jadi saya juga hendak ini, karena dia belum ada data-datanya ini. Kemarin saya sudah sampaikan operator yang tempatnya mengajar, dia bilang ya nanti saya yang kelola, cuman sampai sekarang saya lihat belum ada yang dikerja. Baik, mungkin bisa komunikasikan kembali Pak, karena ini kan kita sedang dalam proses percepatan kelengkapan ini datanya. Oh ya, siap Bu, siap. Izin Bu. Izin Bu kembali dari Dinas Perpustakaan. Ya Bu. Ini data P3K baru maupun yang lama. Ketika saya buka ini datanya, yang gambar buku ini, tidak muncul menu apa lagi namanya? Yang seperti pada PNS. Seperti profil, pangkat atau kenaikan pangkat, pendidikan, jabatan, itu tidak muncul menu itu ketika diklik namanya. Ya, jadi untuk fokus kelengkapan data kita sekarang itu hanya fokus di ASN dulu Bu. Untuk P3K itu belum. Oh begitu ya. Oh iya ya, makasih infonya. Itu saja yang data-data PNS yang ada di lingkup OPD masing-masing. Untuk P3K nanti iya, akan makasih. instruksikan untuk datanya. Oh begitu. Kemarin Ibu Izin bertanya, jadi, Bu. Bapak Ibu sekalian, untuk data P3K itu kita akan tunggu dulu selesai semua. Karena masih sementara kita menunggu proses untuk yang tahap 2 dengan untuk yang paruh waktu. Ya, jadi nanti mungkin sekalian biar satu kali kerjanya tunggu selesai dulu prosesnya. Misalnya kalau tidak ada halangan, semuanya nanti TMT 1 Oktober. Terima kasih. Oh iya Pak, kemarin itu ada salah satu teman kami dari P3K kemarin ke BKPSDM mau mengurus Karsu dan Karis, Karsi. Tapi
diinstruksikan untuk masuk di aplikasi Mantap itu. Tapi saya buka ini tidak ada data tadi, makanya saya bertanya. Jadi kalau untuk pengurusan Karsu dan Karsi itu bagaimana Pak untuk P3K? Iya, nanti setelah selesai rampung semua terkait masalah P3K, pengangkatan mereka sudah rampung semua, baru kita akan buka untuk pengisian untuk P3K. Ya, sama, tetap mengisi di aplikasi Mantap, Ibu. Hanya kan sekarang masih kosong ya. Nah, memang kita masih belum buka linknya ke situ. Ya, jadi kita tunggu dulu penyelesaian untuk semua P3K ini pengangkatan, kita masukkan. Kalaupun misalkan Bapak Ibu sekalian untuk P3K yang sudah lama-lama ini, yang sudah lama ya, itu boleh datang langsung ke sini saja. Kita bisa bantu di sini untuk penginputannya secara di sini, langsung di BKPSDM. Oh iya, makasih Pak. Izin bertanya, Bu. Iya. Bagaimana kalau misalnya ASN yang pindah? Apakah datanya bisa dihapus atau bagaimana? Ini pindah atau mutasi atau PLT? Mutasi dia. Mutasi dia dari kecamatan dari camat ke ke sekolah lagi. Kembali ke guru. Kembali ke guru. Bukan nota tugas? Bukan. Bukan. SK. SK-nya Bu, SKPLT barangkali Bu. Bukan. Pelaksana tugas. Dia mengundurkan diri dari camat. Mengundurkan diri dari camat, terus dia pindah ke guru kembali karena memang dari guru Kuliah Selatan dasarnya. ya Bu ya? Iya, Selatan ya. Iya, Pak. Ya, nanti bisa kita ini Bu, kita perbaiki datanya kembali. Nah, nanti kita geser menjadi di data di sekolah. Oh. Ya, nanti itu yang begitu-begitu harusnya segera dilapor biar segera kita geser datanya. Kita baru lihat. Nanti tolong admin untuk memindahkan data Pak Basri ya kalau nggak salah ya. Pak Harudin, Pak. Bapak Harudin, Pak, namanya. Pak Harudin ya, dari Kuliah Selatan ya. Iya. Iya. Oke. Iya, terima kasih informasinya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Langsung dia yang rubah itu. Iyalah. Dia yang hilangkan. Macawa itu. Ya, amore itu kan. Assalamualaikum, izin bertanya Bu. Silakan Pak. Mohon maaf Ibu, saya dari operator SMP 9 Kabena Barat. Yang perlu saya sampaikan di sini terkait masalah pegawai yang sudah pensiun. Itu bagaimana itu apakah di aplikasi Mantapnya itu masih tetap ada atau bagaimana Bu? Yang sudah pensiun masih ada datanya Pak? Iya. Untuk yang sudah pensiun atau yang dekat-dekat pensiun, untuk yang dekat-dekat pensiun tidak apa-apa Pak. Kalau misalnya tidak bisa dilengkapi secara keseluruhan. Apalagi kalau misalnya dia sudah pensiun, tidak apa-apa. Tapi datanya masih tetap ada di aplikasi Mantap. Apakah itu tidak berpengaruh? Apakah tidak jadi masalah?
Nanti ditindaklanjuti Pak untuk dihapus datanya Pak yang sudah pensiun, yang dinonaktifkan. Apakah harus sekolah yang melapor ke BKPSDM atau memang langsung BKPSDM sendiri yang menindaklanjuti itu, Bu? Untuk nama-namanya silahkan dilaporkan ke BKPSDM Pak. Oh, begitu. Bisa lewat chat saya Pak untuk dilaporkan. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ya Pak, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Bu. Silahkan Pak. Iya. Halo. Silahkan Pak. Baik. Baik, saya dari operator sekolah SD Negeri 64 Ladumpi. Setelah saya buka aplikasi Mantap, di sini data pegawai saya, ini juga masih berkaitan tentang yang PHT, apa namanya, P3K. Jadi memang data P3K memang belum diinput, tetapi di sini saya lihat data pegawainya sudah muncul. Hanya pertanyaan saya, sebelumnya saya sudah pernah tanya juga sama Ibu Asmi, tetapi di sini kan ada kebetulan ada Pak Kaban juga, mungkin bisa kami mohon pencerahannya, apakah memang teman-teman itu yang sudah dinota tugaskan, dia tetap akan, datanya itu tetap akan berinduk kepada SK yang lama, atau sampai kapanpun, atau memang ada peluang untuk kemudian dia pindah ke data yang sudah sesuai dengan SK definitifnya, yang data P3K. Jadi sebelumnya ada pegawai kami, dia berinduk, dia di pengangkatan pertamanya di SD UKEA, apa namanya kemarin itu sudah SK bertanda tangan di situ bahwa dia sudah ditempatkan di Ladumpi, hanya data pegawainya belum ada di aplikasi Mantap Ladumpi. Jadi itu Pak. Ya, Apakah baik, pertanyaannya, apakah ini Marwan, Pak, ya? akan selamanya begini terus? Ya, jadi baik Marwan, untuk penugasan Bapak, mungkin yang dimaksud itu penugasan. Jadi memang dia tetap berinduk pada OPD asalnya sesuai dengan SK-nya. Jadi datanya itu dia tidak akan pindah. Penugasan itu ibarat kata Bapak ya, sementara saja dan dapat diperpanjang kembali, ya berlaku 1 tahun. Jadi EKIN-nya pun juga dia masih mengikut kepada OPD yang asal, tempat pengangkatan pertama. Seperti gitu Pak Marwan ya. Jadi memang dia tidak geser datanya ke sekolah Bapak, tetapi tetap di sekolah yang asal. Seperti itu. Ya. Ya. Gitu Pak Marwan ya. Perbaruan kemarin ini yang tahu. Suaranya Pak putus-putus Pak. Baik Bapak Ibu, silakan yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir karena itu sebagai dasar kami untuk menerbitkan sertifikat ya Bapak Ibu sekalian. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, apapun misalkan ada hal-hal yang masih mengganjal, itu Bapak Ibu kami persilakan untuk datang ke kantor kami. Nanti kita akan ketemu di kantor untuk kita berikan penjelasan. Ya,
Kemudian terkait masalah sertifikat, nanti akan kita kirimkan ke email masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kirim ke email masing-masing. Dan kami ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih meningkatkan skill Bapak Ibu terkait di aplikasi Mantap. Silahkan Bapak Ibu membuka menu panduan. Di situ sudah ada SOP, ada e-booknya, dan ada juga video tutorial. Ya, jadi semua sudah lengkap. Sudah kita lengkapi semua mulai dari pertama sampai dengan akhir. Terkait masalah hal-hal yang tidak masuk dalam penjelasan di menu panduan, itu boleh dikomunikasikan langsung kepada kami. Ya, bila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Asmi sudah bisa kita cukupkan karena sudah mau masuk waktu asal ketiga. Izin. Terkait dengan password dan username, di mana kita bisa berhubungan ini? Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk operator baru nih ya. Operator baru silakan bisa menghubungi operator yang lamanya, tetapi kalau misalkan operator lamanya sudah tidak mengingat user ID sama passwordnya, silakan boleh nanti di-share di ini Bu Asmi, boleh nomor kontaknya Bu Asmi, nomor WA-nya di-share di chatnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat chatnya, ya di chat di situ nanti nomor WA disantumkan, ya nanti bisa dihubungi, nanti bisa diberikan kembali user ID dan passwordnya, seperti itu. Silakan. Ya. Di-share dulu Bu Asmi ya, nomor kontak. Boleh Pak Aan, boleh Udah, Pak. Bu Asmi, atau Ibu Syarifah, atau Pak Ancu langsung, boleh. Silakan. Admin atau Pak Surahman, boleh. Ini sudah ada di chatnya, Bapak Ibu silakan dilihat di obrolan rapat, ada nomornya Ibu Asmi ya. Itu sudah bisa, silakan Bapak Ibu yang belum tahu user ID passwordnya, silakan bisa menghubungi Ibu Asmi, nanti akan diberikan user ID sama passwordnya. Ya. Oke, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi atau pernyataan atau ada yang mau disampaikan? Mumpung lagi kumpul nih, ada seluruh kecamatan alhamdulillah terwakili. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Ibu. Ya, jadi ada guru P3K, tapi status guru P3K ini sudah pindah, Pak, tapi datanya di aplikasi Mantap itu masih ada. Pindahnya bukan pindah, Bu. Kalau P3 kan nggak ada yang pindah, dia hanya penugasan, Ibu. Oh iya, penugasan. Ya, penugasan. Baik. Jadi tetap datanya di OPD asal, di tempat asalnya, di sekolah asal. Jadi tidak akan pindah datanya. Ya, jadi kalau nanti misalnya sudah terbuka pengisian data Mantap untuk guru P3K, berarti nanti Pak tetap di sekolah asal yang mengisi. Oh iya. Tetap operator sekolah asal yang mengisikan. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan saja Zoom kita kali ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga kami akan lakukan Zoom. Kalau tidak ada halangan mungkin di hari Senin ya Bapak Ibu. Terkait masalah, ada juga aplikasi yang kami ini, ada juga sistem yang kami buat lagi Ibu terkait masalah sistem pengingat dini untuk yang pensiun. Ya, jadi pengurusan pensiun kan selama ini biasa ada yang kelewat, bahkan ada pernah kasus terjadi sudah pensiun, harusnya sudah pensiun, tetapi karena tidak diingatkan, tidak tahu kapan dia mau pensiun, nah itu dia masih terus gitu. Nah ini kalau tidak ada halangan, insya Allah hari Senin itu kita akan ada lagi Zoom yang diikuti oleh, boleh Bapak Ibu juga boleh ikut kembali, nanti kami akan share kembali linknya. Nah nanti di situ akan ada sistem pengingat dini, jadi dia itu sistemnya dia akan masuk ke nomor WA atau ke email Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kalau Bapak Ibu ini sudah masuk tahapan untuk persiapan pensiun. Jadi 1 tahun sebelum pensiun Bapak Ibu sudah akan diingatkan di situ. Nah, ini salah satu motif inovasi juga yang dilakukan oleh teman-teman kami di kantor di BKPSDM. Jadi insya Allah hari Senin kita juga akan lakukan sosialisasi terkait sistem pengingat dini untuk pensiun, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin cukupkan ya, kita cukupkan hari ini, kegiatan hari ini.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir dan mengikuti acara sosialisasi optimalisasi pemanfaatan aplikasi Mantap atau manajemen data pegawai. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan kami sampaikan permohonan maaf apabila selama kegiatan ini mungkin ada kegiatan, ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya belum off ya. Silakan diisi daftar hadir yang belum isi daftar hadir karena itu sertifikat ya. Lumayan 2 JP Bapak Ibu. Silakan. Pak. Ye. Apa ini setelah nanti? Di postesnya diisi juga ya postesnya. Uang. Sabar Junet. Tak mau ya. Jadi kesalahan. Nggak bisa. Nggak bisa nih? Nggak tahu. Berangkat. Atau apa nak kerja ini orang? Apa namanya? Kenapa? Selesai nih. Disuruh manu. Ini sudah minta dikirimkan ini. Junar. Sudah mau isi toh? Iya anjing. Aktif kemarin malam. Ada masuk paling apaan di sini? Jadi keluar mungkin ini. Keluar nih. Ya, Udah nggak? Bapak Ibu yang telah mengisi kuesioner dan daftar hadir bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Mohon maaf Bu, saya belum isi daftar hadir. Ya, silahkan mengisi daftar hadir Bu di kolom chat. Linknya ada di kolom chat. Kita live ini ya. Oh iya ya, suara saya. Saya belum pakai dan provinsi Sumatera udah PSDM. Harus udah pakai apa ini? Tidak bisa menyanyi itu. Mama.
Mohon maaf Bapak Ibu, untuk daftar hadirnya silahkan diisi di link yang telah disediakan untuk TK Negeri 25 Baliara Selatan. Untuk diisi di link yang telah disediakan.